Halo, selamat pagi ya. Welcome back to my channel ya. Hari ini saya akan bahas lanjutan tentang yang lalu saya pernah bahas tentang masalah pengertian dasar internet, sejarah ya, serta dampak positif negatif. Nah, hari ini saya akan bahas tentang etika dalam berinternet dan macam-macam layanan aplikasi dalam internet. Nah, tapi yang ini yang dasarnya saja ya. Nah, oke, kita masuk ke etika. Bicara etika, apa itu etika? Etika itu attitude, sikap ya. Kalau kita bicara etika, semua kayaknya ada etika ya. Etika profesi gitu kan. Nggak hanya di etika profesi, ternyata dalam internet kita juga ada etikanya loh ya. Nah, apa sih etika dalam berinternet ya? Apa itu? Yang pertama, jangan pernah menggunakan huruf kapital. Kenapa? Ya, karena penggunaan huruf kapital itu dianggap sebagai ekspresi marah. Contoh, ada apa? Gitu kan lembut ya. Jadi kalau dia bilang ada apa, ada intonasinya lebih kuat. Jadi orang beranggapan kalau huruf kapital itu adalah ungkapan seperti dia lagi, ekspresi dia lagi gak stabil ya, emosi dia gak stabil, lagi marah gitu ya. Nah, saya kalau bahasa Medan gini, apok, gitulah kira-kira gitu. Jadi nadanya itu lebih ditekankan ya, itu kalau dia menggunakan huruf kapital ya. Jadi janganlah sampai kita menggunakan huruf kapital, kecuali dia memang seperti singkatan. Kan ada tuh misalnya ARS, itu kan misalnya Airport Railing Station ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu boleh gitu kan, karena memang dia dari singkatan kan. Nah, yang kedua, nah ini juga paling sering terjadi. Kenapa saya bilang paling sering terjadi ya, etika kita adalah jangan pernah menyindir, menghina ya, atau menyerang pribadi seseorang atau pihak lain. Nah, saat ini banyak sekali orang yang melakukan itu ya. Kalau kita bilang bully, jadi stop bullying ya. Jadi jangan pernah kita menyindir orang, menghina atau melecehkan orang di sosial media ya, karena itu akan menyakitkan hatinya. Jadi sekarang banyak ngebully gitu, karena apa? Bully adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan orang ya kan, dari internet. Itu udah, bully itu ada senjata paling ampuh. Jadi memfitnah, membuli jadinya ya. Jadi jangan lakukan itu, stop bullying ya. Yang ketiga, jangan sombong, jangan angkuh, sok tahu, merasa hebat, merasa paling benar ya. Berkata kasar juga jangan, dan hal-hal buruk lainnya yang tidak bisa diterima orang. Ini juga banyak. Kenapa? Banyak orang yang merasa dia angkuh, dia merasa paling benar ya. Kenapa saya bilang demikian? Contoh adalah banyak sekali orang yang sering buat status-status politik yang mungkin itu ekspresi dia, tapi orang beranggapan apa sih maksudnya gitu, angkuh banget nih anak, sok hebat banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu ya. Berinternet lah sewajarnya ya, sewajarnya aja ya. Nanti ada nih sama dia sombong, dia kalau kita bilang pamer ya, dia punya sesuatu yang baru dia pamer. Nah, itu ada, jangan pernah lakukan itu ya. Kemudian personal information, nah ini ada hal yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Jangan pernah menyebarkan informasi pribadi Anda di sosial media ya. Begitu banyak orang terkadang dia itu menyampaikan informasi pribadinya, jangan sampai. Itu akan membuat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, selanjutnya ada selalu memperhatikan haki. Apa itu haki? Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi kita tuh jangan terlibat dalam pencurian atau penyebaran data dan informasi yang merugikan hak cipta. Nah, biasanya yang seperti ini ada di YouTube, salah satu contohnya ya. Kalau orang buat video, ada lagu
ya. Kalau kita nggak masukin ininya, dia nyatakan kita menyalahi hak cipta. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Mungkin dengan catatan kalau misalnya kita pakai lagu itu, di deskripsinya kita tambahkan sumber lagunya dari mana gitu. Jadi jangan sampai kita melanggar hak cipta ya. Selanjutnya ini nih, jika mengutip suatu tulisan, gambar atau apapun yang bisa atau diizinkan untuk dipublikasikan ulang, tolong tulis sumbernya. Nah, ini banyak saya contohkan kalau seperti yang di dunia hobi saya ya, di transportasi ya. Banyak sekali orang kadang merepost atau mengupload ulang foto orang lain tanpa izin. Ya, itu jangan. Itu kita harus minta izin. Misalnya Om, Mbak, boleh dong fotonya saya upload ulang ya gitu. Saya upload ulang boleh ya? Oke, boleh. Nanti buat sumber dari ini gitu. Nah, kenapa? Biar orang-orang itu tidak merasa dia itu fotoku dicuri, jangan ya. Sampai yang di tahun 2013, 14, 15 itu masih pada pakai watermark besar-besar ya. Supaya apa? Biar gambarnya itu gak diupload ulang, gak dicuri gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau memang seperti itu, alangkah baiknya kita izin. Makanya di Instagram kan ada yang namanya repost for Instagram, ada repost Instagram. Jadi kita tahu siapa sih sumber aslinya, dari Instagram si ini, dari Instagram si ini gitu. Jadi biar tidak menyalahin hak cipta yang punya gambar ya. Nah, selanjutnya jangan overacting atau overposting. Nah, ini banyak. Kenapa? Dulu waktu kalau dia kemarau dia overposting. 1 menit dia buat, 2 menit kemudian dia buat lagi, 3 menit kemudian dia buat lagi gitu. Jadi dia terlalu banyak. Nah, itu namanya overposting. Dah, banyak juga yang overacting. Kenapa? Ingin lebih tenar. Ada orang cari perhatian ya, dia mau tenar, dia overacting ya. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau bisa usahakan hindari hal-hal yang seperti itu. Yang sewajarnya aja lah kita di dalam berinternet, yang sewajarnya aja ya. Jadi itu dia beberapa etika yang bisa saya paparkan dalam berinternet. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya ini yang kita bahas adalah macam-macam layanan di internet ya. Yang pertama ada email. Kenapa saya bilang email? Email ini adalah kepanjangannya itu adalah electronic mail. Jadi dia itu adalah surat elektronik yang berfungsi untuk mengirimkan surat. Kalau dulu orang nulis surat terus dimasukin amplop, dikirim, beberapa hari nyampe. Nah, sekarang nggak perlu. Kenapa? Semua sudah serba email ya. Lamaran aja sekarang udah dari email. Anda mau daftar akun misalnya untuk buat apa ya, harus ada email. Kalau tidak ada alamat email, Anda tidak akan bisa maju untuk ke pembuatan akun atau pembuatan akun selanjutnya ya. Jadi email itu adalah layanan yang pertama. Kemudian ada e-commerce. Nah, sekarang e-commerce itu merajalela. Apa itu e-commerce? Ya, e-commerce itu adalah layanan internet yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Ya, banyak ya layanan e-commerce yang bisa kita lihat. Contoh Lazada, Shopee, Tokopedia. Ya, dulu ada OLX ya. Dulu ada 2013 ada Toko Bagus. Ya, dulu masih ada. Jadi banyak sekali layanan e-commerce. Kenapa dibuat ada layanan e-commerce? Karena untuk membantu para konsumen untuk belanja lebih mudah ya. Misalnya kita butuh apa yang tidak ada di toko, mungkin di internet ada ya. Mungkin, dan satu lagi, barang yang di e-commerce biasanya bisa lebih murah daripada di toko. Tapi jangan lupa cek dulu sebelum Anda membeli. Lihat testimoninya benar apa enggak ya, jangan sampai ketipu. Ya, kemudian yang ketiga ada e-banking. E-banking ini adalah layanan internet yang digunakan dalam proses perbankan. Nah, sekarang e-banking itu adalah hal yang penting. Kenapa? Orang nggak susah-susah lagi ke ATM ya, untuk masukin ATM, kemudian transfer, nggak perlu lagi. Sekarang udah ada e-banking. Setelah e-banking, Anda pakai e-banking lebih mudah, 24 jam non-stop. Layanan e-banking ada di tangan Anda, ada di mobile Anda ya. Kemudian ada, ini berguna untuk pelajar, ada e-learning. Kalau kita bicara learn itu adalah pembelajaran ya. Jadi e-learning itu adalah sistem pembelajaran elektronik ya.
di mana peserta didik tidak langsung bertatap muka, ya, tapi mereka tatap mukanya dari jarak jauh. Nah, sekarang itu digunakan. Kenapa? Ya, karena pandemi ini orang banyak menggunakan e-learning, ya. Pembelajarannya dari mana? Gitu kan. Contoh dari Zoom, ya, atau dari WhatsApp kita video, atau dari Google Duo, ya. Nah, kita di e-learning, ya. Kemudian apalagi di e-learning? Nah, Anda nggak perlu lagi susah-susah mencari buku di Gramedia begitu banyak. Anda bisa cari yang namanya e-book, ya, electronic book yang bisa Anda download langsung di internet dengan berbayar atau yang free, ya. Jadi itu kita belajar jarak jauh, ya. Nah, sekarang banyak ya, ada ruang guru, ya, kemudian apa lagi ya, tapi yang paling aplikasi yang sebenarnya ruang guru, ya, yang itu termasuk e-learning juga, ya. Kemudian ada, nah ini e-government, electronic government. Kalau kita bicara government itu adalah pemerintah, ya. Sekarang setiap pemerintahan harus punya yang namanya e-government atau alamat website pemerintahan, ya, harus ada, ya. Karena apa? Untuk bentuk kita itu e-government itu dibuat sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya. Contoh misalnya banyak sih, misalnya debhub.go.id. Kenapa .go.id? Go itu adalah government, ya. Go itu untuk government. Kemudian Pemko Medan misalnya, ya, pemkomedan.go.id, dan banyak lagi yang bisa kita lihat, ya. Kemudian ada mailing list. Nah, ini ada layanan untuk diskusi, ya, untuk satu komunitas yang ada di email. MyList ini kalau dulu lagi maraknya di Yahoo dulu ada MyList, ya. Tapi sekarang jarang orang guna Yahoo, orang lebih banyak ke Gmail, ya. Saya tidak tahu apakah Gmail juga ada MyList atau tidak, tapi yang sekarang MyList-nya itu mereka buat grup. Kemudian kalau untuk siswa itu ada Google Classroom. Nah, itu bisa juga kita sebut dengan MyList, ya. Jadi itulah beberapa etika dalam berinternet dan beberapa layanan dalam internet, ya. Jadi kalau ada kesalahan atau kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau memang ada tambahan dari kalian bisa tulis di kolom komentar, ya. Oke, sampai di sini dulu, ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Tetap di rumah, be safe, ya. Jangan keluar kalau nggak penting. Oke. Selamat pagi dan sampai jumpa.